Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah pelaku serta dalil sebagai acuan. Sabda Nabi, ilmu itu ada 3. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, dan yang ketiga hakul yakin. Ilmu yakin adalah kamu mengetahui bahwa api itu panas. Sedangkan ainul yakin adalah kamu melihat api itu. Dan hakul yakin adalah kamu merasakan panasnya api itu. Allah tidak menerima kecuali hakul yakin. Saya jelaskan melalui pendekatan nalar dalam perspektif tasawuf. Ilmu yakin itu berita yang sampai kepadamu dari kebanyakan orang atau baru katanya, dan dari hasil mendengar cerita. Dalam tahap ini disebut iman taklid, yang didasarkan pada kepercayaan dan pengakuan tanpa pengetahuan yang mendalam. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan di dalam surat Al-An'am ayat 116. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti persangkaan saja, dan mereka hanya berdusta. Ayat ini tidak bicara kelompok, tidak sedang bicara jumlah, akan tetapi sedang bicara jika mengikuti kebiasaan orang banyak tanpa ilmu dan hanya mengikuti prasangka. Lebih bahayanya lagi mengikuti dusta yang mengatasnamakan ayat. Yang kedua, ilmu ainul yakin adalah yang sudah ditetapkan dalam nas atau dalil, akan tetapi belum sampai pada pengalaman yang empiris. Dalam tahap ini disebut iman idlal, yang didasarkan pada pengetahuan dan pemahaman. Kemudian yang ketiga, ilmu hakul yakin adalah keyakinan yang didasarkan pada kesadaran dan pengalaman empiris berlandaskan nas yang tersurat maupun yang tersirat, yang menjadi buah ilmu pengetahuan. Dalam tahap ini disebut iman tahqiq, yang mana ia menjadi pelaku utama dari ilmu tersebut. Ringkasnya, kias akan seseorang bisa dikatakan chef atau koki atau juru masak, karena dia bukan hanya sekedar membuat resep untuk memasak, tapi ia telah membuat masakan beserta resepnya. Karena agama itu melalui proses, maka harus melalui sistem dan metodologi yang disebut tarekat. Untuk praktek iman yang dimasukkan ke dalam kolbu, baca surat Al-Hujurat ayat 14, dan roh iman dan kitab yang diturunkan, baca surat Asy-Syura ayat 52. Setiap manusia memiliki potensi, namun harus melalui proses. Tidak ujug-ujug membaca teori lalu praktek. Itu namanya pragmatis. Di dalam diri manusia itu ada jiwa. Namun jika jiwanya selama ini tertidur, mesti dibangunkan atau aktivasi kesadaran yang disebut baiat. Praktek mati sajroning urip atau diajar paeh saacan maut. Setelah itu manusianya praktek pembersihan jiwa dengan zikir Allah, Allah, Allah di dalam kolbu yang telah ditanamkan nur ilahi. Melalui proses inilah akan mengerti taholi, tahali, tajalli. Ini adalah tentang praktek ilmu tarekat. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah, Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.